Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Metro Siang dan saatnya kami akan kembali berdialog terkait dengan hasil putusan Mahkamah Konstitusi. Dan kami akan kembali menyapa Mbak Ninis. Ya. Oke, Mbak Ninis, kita sudah melihat kemarin sudah ada putusan dari Mahkamah Konstitusi yang kita ketahui bersama ada 3 hakim yang menyampaikan dissenting opinion-nya. Ada beberapa poin terkait dengan netralitas pejabat ASN, kemudian juga terkait dengan bansos, Mbak Ninis. Tentunya ini perlu menjadi evaluasi ke depannya. Dan bagaimana pendapat dari Perludem sendiri, Mbak, terkait dengan evaluasi Pilpres 2024? Ini sempat disinggung oleh Mahkamah Konstitusi karena sebentar lagi kita sudah mau pilkada nih, Mbak. Ya, membaca putusan kemarin, saya rasa perlu dibaca secara utuh ya. Jadi tidak hanya dibaca amarnya bahwa ini ditolak gitu ya, seluruh dalilnya itu ditolak. Tapi kita juga perlu membaca pertimbangan hukum mahkamah, termasuk juga pertimbangan 3 hakim yang dissenting opinion tadi. Misalnya tadi soal bansos gitu ya, Hakim Saldi Isra mengatakan bahwa bansos ini kan apa ya, bahasanya itu yang memang dimanfaatkan untuk mendukung, memberikan insentif kepada pasangan calon tertentu. Dan ke depan praktik ini tidak bisa lagi dilakukan dan harus ada efek yang jera gitu ya, supaya tidak dipraktikkan dalam pemilu ataupun pilkada yang akan datang. Jadi bagian-bagian ini pun juga harus dibaca juga gitu ya. Jadi bukan kemudian karena mahkamah menolak seluruh dalilnya pemohon kemudian menjadi pembenar gitu ya. Misalnya tadi soal pembagian bansos atau misalnya soal pelibatan aparat negara, termasuk juga sebetulnya soal nepotisme yang didalilkan oleh pasangan nomor 1 dan juga nomor 3, itu juga bukan kemudian menjadi pembenar gitu ya untuk kemudian dipraktikkan dalam pemilu ataupun pilkada yang akan datang. Jadi semuanya harus dibaca secara utuh. Misalnya mulai dari penganggarannya bansos sendiri gitu ya, ke depan ya tidak bisa lagi gitu ya, misalnya itu hanya difokuskan kepada menjelang tahun-tahun pemilu saja, menjelang hari pemungutan suara saja. Bahkan dalam putusan mahkamah kemarin juga disebutkan tidak bisa. Kemudian kan ini menteri sosialnya yang memang fokusnya adalah pembagian bansos kepada masyarakat tidak dilibatkan. Justru yang terlibat adalah menteri-menteri dari kementerian lain. Nah, ini kan sebetulnya juga mahkamah memberikan semacam saran perbaikan kepada pembentuk undang-undang bahwa ini harus banyak sekali hal-hal yang direvisi. Termasuk juga kepada penyelenggara pemilu. Karena misalnya MK mengatakan juga bahwa ternyata Bawaslu kita ini tidak cukup kuat untuk bisa melakukan penegakan hukum, padahal kewenangannya sangat besar gitu ya. Termasuk juga kepada KPU, MK juga mengatakan misalnya soal Sirekap, ya Sirekapnya harus dipersiapkan dengan baik, karena kalau tidak yang terjadi adalah muncul kegaduhan yang ada di masyarakat. Jadi putusan kemarin itu kita harus baca dengan dengan detail gitu ya, dengan jeli supaya kita tidak hanya melihat ini sudah ditolak semuanya, artinya yang lain tidak dipertimbangkan. Saya rasa tidak seperti itu. Jadi argumentasinya mahkamah, termasuk argumentasi dari 3 hakim yang dissenting opinion ini harusnya menjadi dasar untuk perbaikan ke depan. Apalagi kemarin misalnya dari KPK sendiri mengatakan bahwa pilkada jangan kemudian melakukan praktik-praktik bansos lagi gitu. Nah, artinya kan ini saran perbaikan untuk praktik pemilu dan pilkada ke depan, Mbak. Oke, dari 3 dissenting opinion, tapi kita juga kalau mengutip nih Mbak, dari pernyataan Ketua MK Soehartoyo, ada beberapa kelemahan, terutama terkait dengan Undang-Undang Pemilihan Umum, yaitu PKPU, Peraturan Bawaslu, dan ini menimbulkan kebuntuan bagi penyelenggara pemilu itu sendiri. Mbak, tadi Mbak Nini sempat menyampaikan dissenting opinion ini dan juga berbagai dalil dan juga pertimbangan dari Mahkamah Konstitusi ini perlu dicermati, jadi tidak melihat hanya menolak saja begitu. Tapi selanjutnya perbaikan ini bisakah hasil dari Mahkamah Konstitusi ini menjadi rekomendasi atau justru menjadi peraturan selanjutnya agar benar-benar ada perbaikan di pemilu selanjutnya, Mbak? Ya, saya rasa ini jadi momentum ya, evaluasi pemilu, evaluasi menyeluruhan ya, pemilu kemarin 2024, termasuk juga putusan Mahkamah Konstitusi terkait PHPU, ataupun juga putusan-putusan MK terkait dengan pengujian undang-undang. Ini yang sekarang sebetulnya menjadi material untuk kita memperbaiki kerangka hukum pemilu, termasuk juga undang-undang pemilu dan juga undang-undang partai politik.
nanti kan pemerintahan yang baru akan terbentuk. Bulan Oktober akan dilantik, presiden akan dilantik, DPR akan dilantik. Nah, di situ kan kemudian akan melakukan proses legislasi yang baru ya, akan membuat prolegnas, program legislasi nasional. Nah, seharusnya ini akan menjadi prioritas. Perbaikan-perbaikan ini harus menjadi prioritas yang masuk ke dalam prolegnas dan kalau perlu menjadi prolegnas yang prioritas gitu ya, karena momennya sekarang. Karena kalau misalnya nanti kita menunggu gitu ya 2 tahun lagi atau 3 tahun lagi perbaikannya, ya sudah dekat dengan pemilu 2029. Orang kemudian fokusnya udah ke pemilu 2029. Jadi momentum ini yang harus betul-betul dimanfaatkan ya. Karena kan dengan penyelenggaraan pemilu kemarin, saya rasa banyak catatannya ya, banyak sekali catatannya bukan sekedar dari sisi penegakan hukumnya, tapi juga dari sistem, aktor, manajemennya, semua perlu dibenahi dan cara pembenahannya adalah ya melalui dengan revisi undang-undang, baik itu undang-undang pemilu, pilkada, termasuk juga undang-undang partai politik yang harus menjadi prioritas, Mbak. Oke, Mbak Ninis, menarik juga kemarin dalam Mahkamah Konstitusi, Prof. Arief juga menyampaikan terkait dengan perbandingan dengan pemilu-pemilu di tahun-tahun sebelumnya. Kalau dari Perludem sendiri, seperti apa sih Mbak? Benarkah apa yang dikatakan Prof. Arief melihat adanya defisit demokrasi? Iya, penyelenggaraan pemilu kali ini kan ya tadi ya kalau misalnya mau dikasih nilai mungkin sepanjang reformasi ini yang paling banyak catatannya gitu ya karena misalnya dari awal saja sudah ada catatan terkait dengan proses seleksi penyelenggara pemilunya, dari tahapan awal penyelenggaraan pemilunya juga sudah mulai ada catatan. Lalu ketika sudah masuk masa-masa kampanye bahkan sebelum kampanye sudah ada narasi pemilu harus netral, pemilu jangan curang, tidak ada cawe-cawe. Narasi-narasi itu muncul di awal-awal penyelenggaraan pemilu. Yang saya rasa kalau dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya, kalaupun misalnya ada narasi soal netralitas, tidak cawe-cawe, itu ya sudah dekat hari hanya. Tapi ini jauh-jauh hari itu sudah muncul gitu ya, apalagi pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 yang kemudian memberikan lampu hijau kepada anaknya Presiden, Gibran, untuk bisa menjadi calon wakil presiden. Nah, ini kan situasi yang berbeda ya, yang orang kemudian menilai bahwa oh ini ada suatu kemunduran, apalagi misalnya tadi putusan MK 90 itu ada permasalahan etiknya, ketika KPU melakukan pendaftaran, penetapan verifikasi ada masalah etiknya. Jadi memang pemilu ini banyak sekali catatannya gitu ya, termasuk juga kinerja dari penyelenggara pemilu. Jadi ini yang kemudian menurut saya ya perlu jadi betul-betul menjadi momentum gitu loh. Ini tidak bisa kita biarkan, harus disuarakan terus karena kalau tidak ya tadi khawatirannya ini akan jadi pembenar gitu ya untuk pelaksanaan pemilu-pemilu ke depan. Kan kita di era reformasi ini pemilu sudah 6 kali gitu ya. Harapannya kan demokrasi kita tuh semakin terkonsolidasi. Demokrasi kita jadi demokrasi yang substansial. Tapi rasanya jadi mundur lagi gitu ya ketika yang prosedural saja masih banyak permasalahan dan catatannya, Mbak. Oke, berarti Mbak Ninis untuk kedepannya, terutama untuk menghadapi pilkada dan juga pemilu selanjutnya, catatan-catatan penting yang perlu diperhatikan oleh penyelenggara dan juga pemerintah apa saja, Mbak? Ya, sebetulnya tadi ya kan sekarang publik ini mempertanyakan sebetulnya kinerja penyelenggara pemilu gitu ya. Jadi saya rasa memperbaiki kerjanya harus transparan, akuntabel, bisa diakses publik. Itu menjadi catatan betul untuk penyelenggaraan pilkada kita yang tinggal di bulan November nanti gitu ya. Jangan sampai kemudian praktik-praktik yang terjadi di pemilu 2024 itu dilegalkan atau misalnya dibiarkan untuk pilkada kali ini gitu loh. Karena kalau tidak ya akan semakin menyebabkan penyelenggaraan demokrasi kita tuh menurun gitu. Jadi termasuk juga kepada partai politik ya. Partai politik kita kan sebagai aktor demokrasi, institusi demokrasi yang signifikan, penting, harus juga berefleksi gitu. Jadi mulai dari kandidasinya, karena kan ini bermula ya, saya rasa juga ada permasalahan di partai politik juga gitu ya, proses kaderisasi, proses rekrutmennya, termasuk misalnya juga dalam membangun koalisinya, kan itu menjadi catatan juga pada partai politik kita. Jadi menuju Pilkada 2024 ini betul-betul harus jadi apa yang terjadi di pemilu 2024 ya harus betul-betul jadi pembelajaran dan evaluasi. Misalnya tadi ya penggunaan teknologi dalam Sirekap ya harus betul-betul dipersiapkan gitu ya, waktunya kan sudah tidak panjang lagi karena kalau tidak
ya seperti kemarin tuh terjadi kegaduhan gitu ya, yang justru menyebabkan orang malah jadi nggak percaya dengan apa yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Baik, Mbak Ninis, masih banyak perbaikan dan juga kita akan menunggu bagaimana penyelenggara pemilu, kemudian pemerintah dan juga DPR. Apakah benar akan melakukan perbaikan ke depannya, terutama untuk menghadapi demokrasi agar lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih Mbak Khoirunisa Agustiati, selaku Direktur Eksekutif Sama-sama, Perludem, Mbak. sudah bergabung bersama kami dalam Metro Siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.